Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan cerita tengah malam. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah yang tidak kalah menegangkan dari video-video sebelumnya. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang rumah tua yang cukup lama ditinggalkan bukan tanpa sebab. Rumah ini membawa kesialan dan malapetaka bagi yang tinggal di dalamnya. Karena gangguannya itu bukan masalah penampakan-penampakan aja guys. Nah, tapi lebih serangan ke fisik gitu dan psikis juga. Yang sepertinya entitas yang ada di sana tuh energinya itu sangat kuat. Ternyata malapetaka tersebut akibat tragedi yang sangat mengerikan. Sebelum masuk pada kisahnya, aku ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini, dan bagi kamu yang belum bergabung, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video horor selanjutnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada kisahnya. Ibu Rida dan keluarganya tepat pada tahun 2002. Dan kisah naas ini juga terjadi pada anak bungsu Bu Rida yang saat itu masih usia remaja. Kisah ini cukup membawa luka yang sangat mendalam bagi Bu Rida dan sekeluarga guys. Jadi pada saat itu tuh Ibu Rida dan suaminya memutuskan untuk pindah dari kota ke sebuah desa yang cukup asri, sebab Bu Rida dan suaminya nih udah pensiun gitu, dan kebetulan anak pertama sampai anak ketiganya itu sudah berkeluarga, jadi tinggalnya tuh ya di kota gitu, hanya Bu Rida, suami dan anak bungsunya yang masih SMP inilah yang ikut pindah ke desa sana. Anak bungsunya ini bernama Rina ya guys. Dan tepatnya di tahun 2002 itu, setelah 3 bulan direnovasi, akhirnya mereka pun langsung pindah ke desa X ini. Maaf ya teman-teman, ini desanya saya samarkan gitu kan. Gambaran singkat desa ini ya guys, desanya itu diapit hutan dan sawah, tapi sudah dialiri listrik ya guys. Akses dari desa ke kota itu memang cukup lumayan jauh lah, sekitar perjalanan 3 jaman. Dan itu pun melewati jalanan yang tertutup hutan yang cukup lebat. Rumah di desa ini ya kurang lebih dari 100 kepala rumah tangga, dan kebanyakan anak-anak yang sudah masuk SMA, mereka itu tinggalnya di kota karena di desa itu hanya ada sekolah sampai SMP saja. Jadi anak-anak yang paling besar di sana ya anak-anak usia SMP aja guys. Aktivitas hari-hari penduduk desa ya kalau nggak di sawah ya berkebun aja. Suasana dan kekeluargaan di desa ini membuat Pak Hasim dan Bu Rida merasa sedikit lebih tenang kan. Adapun ilustrasi rumah yang ditempati Bu Rida dan keluarga ini macam rumah joglo semi permanen ya teman-temannya, memanjang ke belakang memang. Setelah masuk pintu utama, langsung ruang tamu, ruang keluarga, kemudian dari ruang keluarga itu ada kamar 3 berjejer gitu, lalu dapur, kamar mandi, dan sumur. Samping kiri kanan rumah ini kebun singkong dan pepohonan jati gitu ya guys. Dan memang jarak rumah antara satu dan lainnya ini lumayan jauh ya guys, paling dekat 50 meteran lah. Dan perlu diingat juga nih guys ya, kamar mandinya ini ada 2, kamar mandi dekat sumur itu toilet, dan kamar mandi kedua ini agak luas sebab di sana ada bak besar sepanjang 2 meter gitu dan tingginya sekitar 1,5 meter gitu ya guys. Dan ini digunakan untuk meletakkan mesin cuci dan lain-lain lah di situ gitu kan. Awal pindah ke sana, Bu Rida dan Pak Hasim ini mengadakan pengajian dan doa bersama seperti orang-orang pada umumnya lah kalau pindah rumah, sekaligus memperkenalkan diri ke warga desa yang ada di sana guys, yang dipandu oleh Pak Kepala Desa. Setelah selesai pengajian, Pak Hasim dan Bu Rida ini nampaknya menangkap sesuatu yang agak lain gitu dari warga, sebab ekspresi warga saat berada di dalam rumah itu tuh memang agak lain dan gelisah gitu. Tapi mereka hanya berpikir positif aja. Mungkin memang karena mereka itu warga di sana belum kenal dengan Bu Rida dan Pak Hasim gitu. Sampai ada salah satu warga ini yang tiba-tiba bertanya kepada Pak Hasim dan Bu Rida, "Maaf Pak, Bu, ini beli rumah perantara siapa ya?" gitu kan. "Oh, ini yang nyari rekan dekat saya Pak.
Ucap Pak Hasim yang sebenarnya sudah merasa agak lain nih dari ekspresinya si warga yang nanya ini kan. Warga yang tadi yang nanya itu langsung aja tuh ngangguk-ngangguk aja dan pamit pulang lah setelah mendengar penjelasan Pak Hasim. Sebenarnya mulai dari ekspresi dan juga tiba-tiba ada pertanyaan yang tadi, Pak Hasim dan Bu Rida ini mulai merasa agak ganjil gitu, tapi ditepis mereka aja nih. Karena rumah juga kan udah direnov dan juga udah dibuat pengajian, jadi aman-aman aja lah insya Allah, pikir mereka kan. Nah, 3 bulan berlalu tinggal di rumah kan memang awalnya tidak ada hal-hal yang ekstrim dan Bu Rida dan Pak Hasim ini aktivitas hari-harinya hanya di rumah dan juga berkebun di samping rumah ya guys, namanya juga pensiunan ya. Sedangkan Rina yang anak bungsu mereka ini ya selain sekolah ya cuman di rumah aja gitu membantu ibu bapaknya berkebun. Dan si Rina ini guys orangnya memang agak introvert gitu kata Bu Rida. Jadi dia pun kalau punya teman ya paling 1 2 orang aja lah dan itu cukup gitu dan juga jarang main-main sama temennya. Jadi setelah sekolah ya hanya di rumah aja dan for information aja ya guys, si Rina ini anaknya memang agak sedikit sensitif ya guys ya, agak sedikit sensitif. Nah, kejadian-kejadian kecil kayak suara-suara orang berjalan, beraktivitas di dapur, bunyi-bunyian kayak sendok dan piring yang beradu, atau kayak orang lagi mandi sekitar jam 2 malam sebenarnya pernah dialami oleh Bu Rida dan Pak Hasim sebelum kejadian ekstrim yang akan dialami di bulan ketiga ini guys. Yang pertama itu yang mengalami kejadian ekstrim itu yaitu Ibu Rida sendiri guys. Jadi pada malam Jumat Bu Rida ini niatnya mau lembur guys buat bikin kue-kue kering dan kue basah gitu buat stok di rumah. Jadi malam itu tuh memang ada Rina yang nemenin kata Bu Rida. Tapi Rina ini tidur di sofa yang memang ada disediakan di dapur itu yang dekat dengan meja makan memang. Pas lagi masukin loyang ini ke oven yang memang sudah panas banget ya guys, Bu Rida ini teriak, "Ya Allah, astagfirullah, Pak, tolong!" Teriak Bu Rida. Rina sama ayahnya langsung menghampiri Bu Rida lah dengan panik. "Ya Allah Bu, kok bisa begini Bu? Ya Allah!" Histeris Rina sama bapaknya tuh melihat tangan Bu Rida ini bagian atasnya ini udah melepuh gitu guys. Ternyata itu kena langit-langit oven. Segeralah Pak Hasim ini langsung mengobati tangan Bu Rida ini kan. "Bu, kok bisa tangannya kena langit-langit oven? Padahal kan gak pernah begini Bu," tanya Pak Hasim itu. Karena heran aja soalnya Bu Rida ini udah biasa gitu bikin kue-kue tiap malam sebelumnya waktu di kota gitu kan. Tadi tuh pas ibu masukin loyang, ibu merasa didorong dari belakang dan merasa ada yang nahan tangan ibu nak. Mendengar penjelasan itu, Pak Hasim dan Rina bertatap-tatapan seolah-olah seperti mengetahui sesuatu nih. Itu kejadian pertama yang ekstrim guys, bukan penampakan atau apapun, tapi ini lebih menyerang ke fisik ya guys ya. Itu kejadian pertama yang dialami Bu Rida ya guys, sampai tangannya melepuh dan itu memang memakan waktu yang cukup lama untuk sembuh kata Bu Rida kan. Dan selanjutnya tuh dialami oleh Pak Hisam ini guys. Nah, jadi malam itu tuh Pak Hisam ini sekitar pukul setengah 12 malam lah. Beliau ini niatnya mau buang hajat sebab beliau memang merasa mules banget gitu perutnya. Pas mau masuk ke kamar mandi yang dekat sumur ini, Pak Hisam ini badannya ada yang mendorong dengan sangat kuat sampai-sampai lutut Pak Hisam ini menghantam pinggiran bak mandi yang memang agak tajam dan dilapisi keramik guys. Pukul setengah 2 Bu Rida ini terbangun dan menyadari Pak Hisam itu nggak ada di sampingnya. Jadi beliau nyari ke ruang tamu dan ke dapur pastinya. "Ya Allah Pak," Bu Rida ini langsung menghampiri Pak Hisam yang memang tergeletak di kamar mandi guys. Bu Rida melihat lutut Pak Hisam ini memar karena Pak Hisam ini mengenakan celana yang memang pendek gitu kan. Bu Rida panik banget, takut terjadi apa-apa sama Pak Hisam guys. Langsunglah dipegangnya pergelangan tangan Pak Hisam ini dan untungnya tidak kenapa-kenapa kan, masih berdenyut gitu kan. "Rina, Rina, Rina!" Mendengar teriakan ibunya ini, Rina langsunglah mendatangi ibunya dengan panik pastinya. Tambah panik lagi ketika dia melihat bapaknya ini tergeletak di kamar mandi. "Ya Allah Bu, Bapak kenapa?" tanya Rina kan.
cepat telepon abangmu, suruh mereka ke sini secepatnya biar ayah dibawa ke rumah sakit, perintah ibu nih kepada Rina. Selang 4 jam berlalu, sudah mau hampir jam 4:30 itu guys. Abang-abangnya Rina ini sampai di rumah dan Pak Hisam ini sudah mulai sadar ya guys, sekitar pukul 2 malam. Nah, tanpa banyak tanya, mereka sekeluarga pun pagi itu pergi ke rumah sakit yang di kota guys untuk memeriksa Pak Hisam. Singkat cerita, saat pemeriksaan di rumah sakit, lutut Pak Hisam ini mengalami kerusakan dari hasil scan dan membuat Pak Hisam itu harus menggunakan alat bantu yaitu tongkat untuk berjalan. Alhasil setelah pemeriksaan ini mereka pun memutuskan untuk ya udahlah pulang aja gitu ke desa kan. Lagian nggak ada yang jaga rumah juga gitu kan. Rumah juga ditinggalkan dalam keadaan lampunya masih hidup semua gitu kan, pikirnya Bu Rida. Nah, Dian, anak tertua Pak Hisam ini penasaran guys, kenapa bapaknya bisa sampai tergeletak di kamar mandi dan lututnya bisa sampai rusak kayak gitu kan. Masih dalam perjalanan menuju ke desa ini guys, Dian pun mencoba bertanya kepada bapaknya. Pak, kok bisa jenengan sampai jatuh di kamar mandi? Gimana ceritanya? Kamar mandinya licin apa gimana? Tanya Dian ini penasaran guys. Sambil menghela napas dengan berat ini, bapaknya menyampaikan hal yang membuat bulu kuduk mereka merinding seketika. Jadi malam itu bapak tuh mau ke toilet buang hajat. Pas bapak mau masuk ke kamar mandi, bapak merasa ada yang nyolek pundak bapak. Otomatis bapak noleh ke belakang. Nah, pas lagi angkat kaki nih mau masuk ke toilet ini, bapak sekilas melihat sosok sekelebat dan bapak tiba-tiba ngerasa didorong kenceng dari belakang sampai lutut bapak ini kena bak mandi. Nah, apa gak tahu gimana kok bisa pingsan di kamar mandi padahal yang terbentur itu kaki bapak. Kata bapaknya guys, beliau ini juga nggak tahu kok bisa pingsan gitu pas lagi di kamar mandi itu, padahal yang terkena bak mandi itu kan lututnya beliau, tapi beliau pingsan gitu guys. Nah, kata ibu bapak pingsan lumayan lama di toilet itu, kok bisa ya Pak? Tanya Ringo, anak keduanya ini yang juga memang penasaran dengan apa yang menimpa bapaknya. Anehnya itu bapak tuh mimpi anak perempuan yang bener-bener bapak tuh nggak kenal siapa. Dia tuh sambil marah-marah itu teriak sama bapak, kalian mati gitu. Ya bapak nggak ngerti. Mendengar itu semuanya bergidik merinding lah guys. Ih, apa tuh Pak, serem kali. Penghuni rumah apa gimana itu? Usir lah Pak biar nggak ngebayangin bapak ibu sama Rina yang tinggal di sana, ucap Danang. Ibu dan Rina mendengar penjelasan bapaknya ini nampak sedikit was-was, mukanya langsung berubah, tapi masih berusaha untuk positive thinking. Singkat cerita, sampailah mereka di desa dan abang-abangnya Rina ini memang langsung pamit pulang juga saat itu guys. Nah, itu kejadian pertama dan kedua yang memang dialami oleh Bu Rida dan Pak Hisam guys, yang membuat mereka itu mulai tertekan dan parnoan kalau berada di dalam rumah ini guys, karena gangguannya itu bukan lagi yang nampakin yang serem-serem guys, tapi yang diganggu itu langsung fisik dan psikisnya mereka, sampai-sampai bikin tangannya Bu Rida mengalami luka bakar dan ditambah lagi Pak Hisam mengalami kerusakan di bagian lututnya guys, sampai harus berjalan itu dibantu dengan tongkat. Dan nah ini guys, kejadian terakhir ini yang memang bukan cukup lagi, ekstrim banget. Nah, kejadian terakhir ini cukup ekstrim banget yang membawa trauma seumur hidup bagi Pak Hisam dan Bu Rida, sampai rumah itu benar-benar harus diratakan dengan tanah. Nah, kita masuk pada kejadian ketiga ya guys, kejadian paling puncak ini yang puncak daripada semua horornya yang ada di rumah itu ya guys ya. Kejadian ini terjadi setelah 4 bulan berlalu ya guys, setelah Pak Hisam ini yang mengalami gangguan yang sangat ekstrim sampai merusak lutut kakinya tadi. Gangguan sebelum kejadian naas yang dialami oleh Rina, yakni anak bungsunya Pak Hisam ini dan Bu Rida yang masih SMP ya guys. Jadi kata Bu Rida, sebelum malapetaka yang dialami oleh Rina ini kerap kali bermimpi buruk
didatangi oleh sosok yang sama. Sosok yang mana coba guys? Coba ingat. Yaitu sosok yang dimimpiin oleh bapaknya Rina. Mimpi ini dialami oleh Rina setelah pulang dari rumah sakit menuju desa itu guys. Rina menceritakan ke ibunya mimpi yang sama setiap harinya selama berbulan-bulan guys. Jadi Rina ini menyampaikan mimpinya setelah dia 2 minggu mengalami mimpi tersebut guys. Bu, Rina mimpi aneh. 2 mingguan ini aneh kali memang mimpi Rina tuh, bingung Rina. Ibu ingat nggak apa yang bapak mimpiin setelah bapak celaka waktu itu? Rina mimpiin itu juga bu, anak kecil sambil bilang mati, mati, mati. Rina takut bu. Itu kata Rina guys. Rina udah mulai ketakutan dari ekspresinya guys. Mendengar apa yang disampaikan anaknya, Bu Rida ini langsung menenangkan Rina guys, dan berinisiatif menemani Rina tidur agar tidak merasa takut lagi guys. Waktu Rina bercerita itu, kebetulan memang di rumah itu cuma ada Rina dan Ibu Rida ini, sementara Pak Hisam tuh sedang berkumpul bersama warga. Apa yang dialami Rina segera disampaikan kepada suaminya. Pak Hisam sekaligus meminta izin kepada beliau untuk menemani Rina ketika menjelang istirahat malam guys. Tetapi Rina ini tetap memimpikan hal yang sama guys. Bahkan dia tuh sampai macam meracau gitu kata Bu Rida. Bu Rida ini merasa kasihan dengan Rina ini karena terus-menerus mimpi buruk dan tidurnya tidak tenang. Jadi sekolahnya juga tertinggal gitu kan. Psikologisnya juga jadi terganggu. Jadi Bu Rida itu meminta kepada suaminya Pak Hisam ini untuk segera pindah aja dulu ke kota gitu kan, biar si Rina ini sehat dulu gitu kan. Nah Pak Hisam ini sebenarnya mengiyakan guys. Iya, oke, kita pindah, tapi bulan depan aja. Itu kata Bu Rida. Jadi suaminya tuh mau pindah bulan depan karena mempertimbangkan banyak hal. Tetapi guys, memasuki bulan ke-8 ini, tepatnya di awal bulan minggu pertama, kepergian mereka dari desa ini membawa duka yang sangat mendalam. Jadi kejadian ini guys, tepatnya di malam Jumat, karena Pak Hasim ini lagi dalam keadaan sakit, otomatis Bu Rida lah yang menemani Pak Hisam dan Rina itu tidur sendirian. Malam naas itu memang hawanya lain dan sedikit merinding, hening dan dingin banget kata Bu Rida. Hampir jam 10 malam, suasana sudah benar-benar sepi banget. Dan yang terdengar itu hanya suara-suara hewan malam aja kata Bu Rida. Tapi anehnya menjelang jam setengah 12 malam, Bu Rida ini mendengar suara tapak kaki berlari-lari dan tawa anak kecil yang ketawa-ketawa macam mengitari rumah mereka. Tapi suaranya itu persis di telinganya Bu Rida ini guys. Mendengar itu Bu Rida terbangun. Tapi anehnya lagi, badan Bu Rida ini gak bisa digerakin sama sekali, macam diikat kakinya. Dan badannya serasa kayak didudukin sesuatu yang besar sampai beliau ini merasa ngap. Bu Rida merapalkan doa-doa pendek. Dan saat panik sambil membaca ayat Al-Quran, Bu Rida ini teringat Rina yang ada di kamar sebelah itu seorang diri. Sekuat tenaga Ibu Rida ini mau berangkat karena ingin menghampiri Rina, tapi usahanya itu nggak berhasil guys. Yang ada saat lagi bersusah payah agar bisa menggerakkan badannya ini, Bu Rida mendengar tawa anak kecil yang tiba-tiba berubah menjadi mati, mati, mati. Allahu Akbar. Takbir Bu Rida. Saking ngerinya suara itu tuh, dan juga agak takut saya macam refleks teriak gitu kata Bu Rida, nggak pikir panjang. Langsung larilah Bu Rida ini menuju kamar Rina. Pas membuka kamar Rina, Bu Rida itu nggak nemuin Rina di kamarnya guys. Paniklah Bu Rida kan. Langsung larilah dia ke kamar lagi buat bangunin Pak Hasim tadi guys. Sebenarnya Bu Rida ini bertanya-tanya, kok bisa suamiku nggak bangun ya, padahal aku teriak sekenceng itu. Tapi diabaikan aja nih keheranannya ini guys. Pak bangun, itu Rina nggak ada di kamarnya, kata Bu Rida ini guys.
Suaminya dan Bu Rida ini melihat ke seluruh ruangan yang ada di rumah guys, dan keluar rumah tapi nggak nemukan apapun. Pak Hisam pun langsung masuk lagi untuk menelpon kepala desa buat meminta pertolongan. Selang beberapa menit datanglah Pak Kepala Desa dan beberapa warga untuk mencari Rina guys di sekitaran rumah itu. Tapi dicari sana sini di sekitar rumah itu yang memang masih sangat hutan, warga tidak menemukan petunjuk apapun sampai pukul 4 dini hari. Dan memang saat di situ tuh sendal Rina itu masih ada aja di apa rak sandal, nggak ada kemana-mana gitu. Nah, dan saat semua kembali berkumpul di depan rumah, saat inilah suaminya dan Bu Rida notice sesuatu. Pak, kamar mandi, kata Bu Rida langsung panik seketika. Melihat Bu Rida panik, para warga pun ikut panik langsung masuk mengikuti Bu Rida itu masuk ke rumah. Sesaat membuka pintu kamar mandi guys, dan dinyalakan lampunya, Bu Rida dan suaminya dan semua warga yang ada di rumah itu shock, histeris, dan hancur seketika karena mereka melihat Rina ada di bak mandi guys. Tapi ya Allah guys, sedih banget. Tapi nih badannya Rina ini sudah mengambang di bak mandi ini ya guys. Masih ingat kan kalian bak mandi yang besar yang aku sampaikan di awal? Nah, itu Rina mengapung di situ guys, dalam keadaan sudah tidak bernyawa pastinya. Setelah itu Bu Rida nggak ingat apa-apa lagi guys karena pingsan. Singkat cerita, paginya semua warga sudah berkumpul di rumah Bu Rida. Anak-anak Bu Rida juga semua sudah berkumpul di sana. Tanpa ingin berlama-lama di sana lagi, Bu Rida dan suaminya ini mohon pamit sama warga karena Rina ini akan dikuburkan di kota dekat dengan rumah baru mereka guys. Ya Allah, sedih banget ya guys. Seharusnya mereka itu pindah. Ya mereka memang pindah, tapi Rina ini udah pindah di tempat yang jauh yang berbeda dengan kedua orang tuanya guys. Al-Fatihah ya untuk Rida ya guys. Akhirnya mereka tinggal gak jauh memang dari area kuburan tempat Rina itu dimakamkan. Sebab tuh mereka tuh ingin sesering mungkin menjenguk Rina. Selain itu Ibu Rida dan suaminya juga merasa sangat menyesal karena gak secepatnya pindah dari rumah itu setelah mimpi yang berulang itu sama dialami oleh Rina. Dan sepertinya mimpi itu sebagai pertanda bahwa sosok itu benar-benar mengintai Rina selama ini dan mempengaruhinya. Kata Bu Rida, setelah mereka telusuri sejarah dari rumah itu, mereka ini benar-benar dibuat merinding ketakutan. Wajar saja mereka mengalami gangguan yang sangat ekstrim akibat sejarah kelam rumah ini yang sangat ekstrim juga guys, yang benar-benar mereka nggak tahu apapun. Jadi kata Bu Rida, di rumah ini juga sebelumnya dihuni oleh satu keluarga belasan tahun yang lalu, dan kosongnya itu memang sudah lama ini rumah ini. Tapi mereka nggak dikasih tahu tuh sama si temennya bapaknya Rina ini. Nah tapi naasnya anak dari pasangan ini nih mati ditenggelamkan di kamar mandi yang sama di mana Rina ditemukan guys. Anak itu tuh mati karena disiksa oleh kedua orang tuanya guys, karena anak ini tuh dianggap aib sebab dia ini anak istimewa. Ya Allah, astagfirullah ya guys ya. Nah ini pelajaran banget ya guys buat kita semua lah. Kalau mau beli rumah itu jangan asal-asalan juga gitu kan ya. Ya memang sih mau beli rumah itu berdasarkan budget, tapi perlu diperhatikan juga sejarah kelam dari rumah itu guys. Khawatirnya nih bukannya rumahku istanaku, tapi rumahku kok malah petaka untukku. Khawatirnya seperti itu ya guys ya gitu. Nah itu ya guys, kata Bu Rina, pastinya kalian bertanya-tanya kok warga nggak ngasih tahu gitu Pak Hisam sejarah rumah yang mereka tempati itu.
Jadi warga ini juga sebenarnya mau kasih tahu guys, kata Bu Rida, tapi mereka menganggap gak ada apa-apa karena berpikir Pak Hisam sekeluarga ini nampak nyaman-nyaman aja tinggal di sana, dan memang tuh warga di sana itu nggak tahu apa yang dialami oleh Bu Rida sekeluarga. Dan setelah tahu kejadian naas itu dan kejadian beberapa bulan sebelum kepergian Rina, mereka warga di sana itu sangat menyesal karena nggak segera memberitahu perihal rumah tersebut itu guys. Ya bagaimana dengan rumahnya sekarang? Ya dirobohkan, kata Bu Rida, karena mereka tuh bener-bener udah trauma banget ngelihat rumah itu dan kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka itu guys selama di rumah sana gitu guys. Nah itu guys ya cerita tentang rumah terbengkalai ini ya guys, yang memang aduh bukan cukup horor kali gitu ya. Yang nyerangnya itu bukan berupa penampakan-penampakan, tapi langsung menyerang secara fisik dan psikis juga, bener-bener ngeri kali lah ya. Nah oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya guys. Jika kamu suka video ini jangan lupa di like, dan jika kamu belum bergabung dengan kawan cerita malam jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video horor selanjutnya. Dan juga bagi kamu yang punya cerita ataupun pengalaman horor bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya guys. Oke guys, selamat bertemu di episode selanjutnya.